Gimana pendapat lo soal asuransi yang nggak mau bayar klaim nasabah hanya karena masalah administrasi? Bursa nasabah asuransi mulai buka suara. Tak sedikit dari mereka merasa tertipu oleh asuransi berbasis unit link. Lalu seperti apa cara asuransi menjaring nasabahnya? Korban gagal bayar AJB Bumi Putra 1912 sejak Rabu pagi menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Gagal bayar asuransi di Indonesia menjadi sebuah fenomena. Bak penyakit menular, gagal bayar menerjang dunia asuransi. Satu persatu lembaga asuransi bertumbangan. Orang tuh beli asuransi sebenarnya kayak nggak tahu nih aku dapat apa gitu. Nah karena kebanyakan mindset orang Indonesia mungkin seperti itu, akhirnya keluarlah. Ya udah kan dari sisi produk biasanya kan kreatif ya. Udah kita keluarin deh produk proteksi yang ada asuransinya. Lahirlah unit link. Yang ada investasinya. Yang ada investasinya. Nah kalau di luar Indonesia tuh jarang produk seperti itu karena mungkin literasinya tinggi. Ada beberapa faktor yang banyak ya pasti penyebabnya ya. Nah kita harus melihat dulu nih gitu. Mungkin bisa ada dua faktor. Baik itu dari perusahaannya, apakah mungkin dia lagi nggak sehat perusahaan asuransinya, atau mungkin dari individunya juga, dari nasabah. Klausul polis itu kan sangat jelimet ya mas. Banyak banget dan perlu wawasan yang cukup luas untuk bisa membaca itu dengan benar. Nah itulah fungsi agen asuransi sebenarnya, untuk membantu nasabah menjelaskan, Pak ini ada pengecualian ya saat beli. Pengecualian itu berarti kalau Bapak sakit begini nih nggak akan dibayar klaimnya. Terus dibacain, ada masa tunggu penyakit, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan harus dibacain. Itu ada banyak hal sebenarnya Mas Sori untuk memilih agen asuransi yang tepat gitu. Pertama lihat aja reputasi dia udah pernah jualan berapa banyak. Gitu ya. Bisa ya ditanyain dan dia mau ngaku gitu. Iya, harus tanya aja. Berapa nasabah yang sudah diterbitkan polisnya gitu. Dan sudah berapa tahun lo kerja berapa di situ? tahun di sana kerja di sana. Pernah pindah brand nggak lihat? Atau bahkan dalam beberapa kasus, mohon maaf, mati duluan baru kemudian heboh. Ya kan belum dirawat udah mati duluan gitu. Cukup nggak BPJS jadi pegangan kita? Oke, kita ketemu lagi di Room for Improvement bareng gue Rory Asyari. Kita sekarang akan ngebahas fokus soal asuransi masih penting nggak sih? Di tengah klaim yang sulit dan harga yang selangit, tapi masih perlu dan gimana sih caranya memilih asuransi yang benar buat kita? Di tengah penetrasi asuransi di Indonesia masih di bawah 3%. Nah, gue akan ngobrol bareng Mas Yodi, CFP, Certified Financial Planner. Mas Yodi, apa kabar Mas? Baik Mas Sori. Ini thank you banget, Sabtu-Sabtu udah datang ke studio Room for Improvement. Apa kabar? Baik, senang banget bisa hadir di sini dengan topik yang sangat menarik sekali tentang kita bicara tentang asuransi ya Mas Sori. Jadi thank you banget udah di-invite. Sama-sama. Gue pengen sekarang masuk ke soal realita asuransi di Indonesia. Yes. Penetrasi asuransi di Indonesia ini menurut OJK kurang dari 3%, which is sangat rendah. Negara-negara berkembang lainnya rata-rata punya penetrasi asuransi 7% ke atas. Benar. Apa yang menyebabkan penetrasi asuransi di Indonesia itu rendah banget? Kenapa orang nggak mau punya asuransi? Oke. Nggak mau atau nggak mampu sih sebenarnya? Sebenarnya mampu sih, kok. Saya yakin mampu. Karena biaya asuransi itu bisa sangat murah sekali, apalagi kalau kita masih muda. Gitu ya. Bisa semurah, anggapnya per hari ya, itu bisa 20-30 ribu lah. Per bulan bisa 500 ribu. Gitu. Sebenarnya bisa sangat affordable saat kita masih murah. Saat masih muda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa akhirnya kita nggak mau ke sana? Pertama, literasi keuangan Indonesia itu rendah sekali sebenarnya. Kita mungkin tidak paham fungsinya asuransi itu apa. Karena ibaratnya kita bayar nih asuransi gitu. Terus apa yang kita dapat? Nggak ada barangnya. Nggak ada barang, wujudnya nggak ada gitu. Beda kalau kita beli makanan, minuman, kita makan kenyang, happy, ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi kalau asuransi tidak seperti itu. Nah itu yang membuat orang kayak ngapain aku beli ya? Toh nggak ada manfaat yang aku dapat saat ini. Padahal asuransi itu adalah wujud proteksi kita di masa depan terhadap risiko yang mungkin akan terjadi. Jadi asuransi itu mindsetnya harusnya membeli peace of mind terhadap kehidupan. Ibaratnya kayak, oh kalau ada apa-apa, at least aku ada bantalan yang akan membantuku saat ada kondisi resiko yang terjadi. Ini kayak beli perisai gitu kan, Iya. untuk melindungi. Kalau pas resiko ada, ini melindungi kita. gitu. Oke. Tapi salah satu hal yang membuat orang Indonesia ini menurut gue ya Mas, nggak mau beli asuransi adalah nggak ada returnnya. Iya. Nah, menurut lo apa sih kesalahpahaman yang paling basic dari orang Indonesia soal asuransi baik itu jiwa ataupun kesehatan? Oke, nah banyak yang beranggapan ya, nggak tahu ini benar atau salah, orang tuh menganggap kalau aku beli asuransi aku nggak mau rugi gitu ya. Jadi ibaratnya saat klaim lah maksimal gitu ya. Bahkan hal-hal yang tidak
penting mungkin yang nggak harus masukin aja dok gitu misalnya, hal-hal seperti itu gitu. Jadi banyak orang yang beranggapan seperti itu, padahal seharusnya tidak seperti itu gitu. Nah kalau kita bicara asuransi itu berbeda dengan investasi. Kalau investasi memang ada returnnya, ada nilai balik yang akhirnya bisa menjadi keuntungan gitu. Nah kalau asuransi beda gitu, konsepnya adalah dia proteksi. Jadi tidak bisa disamakan dengan investasi. Jadi mindsetnya adalah melindungi kita terhadap resiko. Resiko itu pasti ada, hanya tinggal nunggu kapan itu terjadi. Nah jangan sampai saat itu terjadi kita nggak punya. Itu sudah pasti akan mengganggu arus kas kita saat itu. Tapi yang banyak kemudian ditawarkan sama agen-agen, apalagi ini yang bikin dunia perasuransian ribut ya, karena banyak klaim yang nggak dibayar akhirnya dan nasabah marah adalah jualan yang namanya unit link. Saya dulu juga pernah di asuransi dan nawarin unit link adalah nanti ini ada investasinya, nanti ini ketika kita nabung nanti akan balik segini di tahun ke-5, di tahun ke-10, nanti setelah tahun ke-10 nggak perlu bayar premi lagi karena dari investasinya bla 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 seperti itu. Sehingga orang berpikir bahwa ketika beli asuransi, akan ada investasinya, gue bisa ambil nih duit nih, tapi di sisi lain gue juga punya proteksi. Itu pandangan yang salah atau gimana menurut lo Mas? Dan sekarang kabarnya unit link udah mau dihilangin dan kita akan kembali ke asuransi tradisional. Itu benar atau enggak? Oke, nah ini mungkin bicara sejarah dulu ya, kenapa sih unit link tuh hadir? Tadi Mas Roli sempat mention orang tuh beli asuransi sebenarnya kayak nggak tahu nih aku dapat apa gitu. Nah karena kebanyakan mindset orang Indonesia mungkin seperti itu, akhirnya keluarlah ya udah kan dari sisi produk biasanya kan kreatif ya, udah kita keluarin deh produk proteksi yang ada asuransinya, lahirlah unit link yang ada investasinya. Yang ada investasinya. Nah kalau di luar Indonesia itu jarang produk seperti itu karena mungkin literasinya tinggi. Tapi Indonesia keluar seperti itu untuk apa? Untuk membantu agar produk ini bisa diterima di masyarakat gitu. Untuk memenuhi keinginan customer itu tadi juga gitu ya. Kan. Karena customer, aku beli asuransi buat apa? Atau nggak ada sesuatu yang ini. Akhirnya keluar produk itu. Kami sebagai agent asuransi jadi lebih mudah masuk. Jadi sebenarnya tujuannya baik untuk bisa agar produk ini diterima. Bapak Ibu nanti kalau misalnya beli asuransi ini ada investasinya gitu. Jadi nanti tidak hanya proteksi tapi ada return keuntungan. Nah ini kan lebih mudah dapat. Gitu ya. Gitu. Nah tapi nanti kita berbicara tentang bagaimana kita menjelaskan etika agentnya saat menjelaskan produk tersebut. Nah mungkin di situ yang sering terjadi kesalahpahaman. Gitu. Mungkin overselling atau overpromising gitu. Ada agent yang mungkin ini adalah investasi tapi ini hanya sebagai bonus ya. Dan ini mengikuti perkembangan market misalnya. Gitu. Tapi ada juga overselling yang mengatakan bahwa nanti di tahun ke-10 bisa diambil, tahun ke-15 ini bisa jadi segini tanpa menjelaskan resiko. Benar, karena investasi itu pasti ada naik turun resikonya. Gitu. Nah ini yang sering salah juga nih Mas Roli ya tentang unit link dan mungkin perlu tahu juga nih teman-teman gitu bahwa saat kita membeli produk unit link itu pasti ada asuransi dan investasinya. Nah di 5 sampai 7 tahun awal umumnya itu ada pembagiannya. Jadi misalnya kita punya 100% gitu ya, umumnya 90% untuk investasi, 10% untuk proteksi. Gitu. Jadi ada biaya akuisisinya di sana. Nah, investasinya pun harus dipilih sesuai dengan toleransi resiko si nasabah. Nah, ini yang mungkin nasabah kadang nggak tahu gitu. Jadi tahunya investasi. Terus si agentnya milih investasinya yang risikonya tinggi, gitu ya, risikonya tinggi yang fluktuatif banget. Padahal nasabahnya adalah seorang yang mungkin sudah mau pensiun, gitu kan nggak cocok, gitu. Tahu-tahu pas mau diambil, loh kok duitnya habis kok turun gitu ya, soalnya investasinya naik turun gitu. Jadi perlu diketahui juga saat kita mau beli unit link nggak apa-apa, bagus-bagus aja gitu untuk beberapa kalangan tertentu. Tapi coba tanya toleransi risikonya gimana. Investasi produknya yang dipilih itu apa? Tapi menurut lo sendiri, yang paling baik adalah ya udah asuransi aja tradisional, investasi ya udah investasi sendiri, atau unit link tadi. Oke, ini dari kacamata saya sebagai seorang financial planner ya. Of course. Gitu. Saya sangat menyarankan untuk memisahkan, karena fungsinya beda. Proteksi, investasi. Jadi kalau personal ditanya, saya lebih menyarankan ya udah kalau mau proteksi beli aja yang memang pure asuransi, proteksi gitu. Kalau mau investasi ya beli produk investasi gitu. Mas Yodi, gimana pendapat lo soal asuransi yang nggak mau bayar klaim nasabah hanya karena masalah administrasi? Gue kasih konteksnya gini dulu ya. Kita udah bayar per bulan, misalnya 1 juta atau bahkan 3 juta tergantung usia, dan kita nggak dapat apa-apa in return, ya kan? Tapi di sisi lain, ketika kita nggak dapat apa-apa dan nggak ada klaim sama sekali, ya udah uang itu akan ke perusahaan asuransi full karena kita nggak ada klaim. Tapi begitu ada resiko, kita mau mengklaim dipersulit dan alasannya adalah
administrasi. Itu kan nyesek banget dia. Iya. Kenapa perusahaan asuransi nggak bayar klaim? Ini faktor penyebabnya apa aja, Mas? Oke, faktor penyebabnya ada beberapa faktor yang banyak ya pasti penyebabnya ya. Nah, kita harus melihat dulu nih, gitu. Mungkin bisa ada dua faktor, baik itu dari perusahaannya, apakah mungkin dia lagi nggak sehat perusahaan asuransinya, atau mungkin dari individunya juga, dari nasabah, gitu. Nah, kalau kita lihat dari perusahaan, gitu ya, kita masuk ke salah satu dulu dari perusahaan, kita harus melihat perusahaan ini bagus atau nggak asuransi. Nah, kalau dari OJK bilang itu ada satu indikator perusahaan asuransi sehat adalah dari RBC namanya, Risk Based Capital, itu minimal 120%. Nah, itu bisa dilihat di websitenya setiap perusahaan asuransi. Jadi saya sangat menyarankan sebelum beli cek dulu kesehatan perusahaannya. RBC-nya di atas 120% enggak? Lebih dari itu tuh berarti bagus. Gitu. Nah, lalu yang kedua dari faktor individu atau nasabahnya. Nah, mungkin klausul polis itu kan sangat jelimet ya Mas. Banyak banget dan perlu wawasan yang cukup luas untuk bisa membaca itu dengan benar. Nah, itulah fungsi agen asuransi sebenarnya. Untuk membantu nasabah menjelaskan, Pak, ini ada pengecualian ya saat beli. Pengecualian itu berarti kalau Bapak sakit begini nih nggak akan dibayar klaimnya. Terus dibacain. Ada masa tunggu penyakit. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan harus dibacain. Ada apalagi itu, ada pre-existing conditions gitu dan macam-macam. Nah, kebanyakan orang Indonesia kan mungkin aduh malas baca, taunya beli asuransi udah aku cover semua. Gitu. Padahal enggak, ada klausul-klausul tertentu yang harus dibaca dengan seksama agar saat klaim itu bisa berhasil. Gitu. Nah, yang terjadi apa? Banyak klaim itu tidak dibayarkan, pasti salah satunya ada hal-hal yang tidak memenuhi itu. Soal pre-existing condition. Pre-existing conditions lah, terus dari sisi atau mungkin lapse, nggak bayar, telat bayar. Pasti ada hal seperti itu yang kita perlu tahu dulu nih, gitu. Nah, namun kadang di Indonesia kan hal seperti itu langsung gampang viral ya, gitu ya. Karena mungkin bumbu-bumbu tertentu lah ibaratnya. Jadi saya sangat menyarankan untuk baca dulu itu sebelum membeli. Jadi pilihlah agen yang memang benar-benar bisa menjelaskan dengan benar, dengan tepat. Atau kalau misalnya agen yang ngejelasin, kita kan sekarang udah AI base ya. Masukin aja polisnya ke itu, nanti bisa dibacain. Oh, wow, gitu. That's a good idea. Masukin ke ChatGPT dan nanti dokumennya. Bacain, tanya di sana. Gitu. Oke. Itu dari sisi nasabah. Gue pengen menggali lebih lagi dari sisi perusahaan. Karena kita tahu perusahaan asuransi yang brengsek juga ada juga gitu. Kalau misalnya kayak Jiwasraya, kerugian negara bahkan 18,6 triliun karena perilaku korup di situ dan juga menginvestasikan ke investasi-investasi yang fluktuatif dan beresiko. Bumi Putra juga sempat gagal bayar kan, dan itu bikin kepercayaan masyarakat Indonesia ke asuransi benar-benar turun. Selain kecukupan capital tadi, Mas, apa yang bikin perusahaan nggak bayar klaim? Apakah mungkin sifat, gue paling benci kata oknum sih, sifat orang-orang di dalam yang lancung atau apa? Oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya sebenarnya gitu. Apa sih yang membuat perusahaan asuransi tidak ingin bayar klaim gitu ya? Kalau kita berbicara tentang hal yang umum dulu ya gitu, pasti ada sesuatu di sisi administrasi atau di sisi polisnya gitu ya, nggak sesuai gitu. Tapi kalau misalnya memang ada perusahaan yang oknum tertentu, nah itu aku nggak bisa bicara banyak sih Mas Tori gitu. Karena pastinya kemungkinan ada hal-hal yang akhirnya mereka memang nggak mau bayar aja karena memang nggak sanggup untuk membayar itu gitu. Jadi memang sangat disarankan untuk dari sisi RBC-nya dilihat, sama dari sisi ini juga Mas, kredibilitas. Tanya dengan orang-orang yang pernah klaim, gampang nggak klaimnya, sulit nggak gitu. Atau kalau misalnya sering, nanti kan di sana biasanya ada perusahaan rekanan rumah sakit ya. Kalau ada waktu kita tanya ke rumah sakitnya, gimana nih proses dengan asuransi ini gitu, oke atau enggak gitu. Mereka pasti akan punya lebih banyak wawasan gitu. Oh bagus kok, dia gampang cairnya segala macam. Atau ada hal lain. Nah itu kalau ada indikasi yang mungkin agak sulit, itu mungkin bisa jadi hal-hal yang penentu kita untuk kita mau milih perusahaan itu atau enggak. Lalu saya sangat menyarankan untuk diversifikasi perusahaan asuransinya juga, gitu. Jadi jangan melulu satu aja perusahaannya gitu ya. Untuk diversifikasi juga, saya punya polis di sini, di A, di B, sama di C. Jadi kalau ada apa-apa, at least tersebar resikonya. I see. Berarti kalau misalnya asuransi jiwa misalnya di si A, asuransi kesehatan di asuransi B, bisa? Bisa. Gitu. Saya menyarankan untuk diversifikasi aja. Jadi jangan melulu satu doang ya gitu. Mungkin karena senang sama agennya itu aja gitu, atau senang brandnya. Coba kalau ada kecukupan dana gitu ya, diversifikasi aja ininya. Senang sama agennya. Ini bisa jadi salah satu gimmick orang kenapa beli asuransi karena senang sama agennya. Nah sekarang masalah agen. Ada agen yang mungkin nggak amanah.
atau dia menyembunyikan fakta ketika harusnya itu disampaikan ke klien, dan akhirnya proses berjalan, premi berjalan, ketika klaim ternyata nggak bisa. Ada pengalaman kayak gitu nggak Mas? Yang ternyata agennya kurang profesional atau agennya justru menyembunyikan fakta, yang penting jualan gue polisnya laku gitu. Ya, di sini yang perlu kita tekankan dulu adalah agents asuransi itu pekerjaan yang sangat mulia. Yes, karena membantu orang. Membantu untuk memproteksi. Tapi setiap pekerjaan pasti tanda kutip ada oknum, gitu ya. Nah, untuk teman-teman tahu, agen asuransi itu dibayar per komisi saat berjualan, gitu. Jadi memang ada faktor uang lah di sana, sehingga ada kecenderungan, aduh, saya pengen jualan, tapi kalau saya misalnya bilang begini, mungkin nggak akan goal nih. Atau kalau misalnya saya bilang, oh nih, orang bapak ini ada pre-existing, pasti nggak akan goal underwriting-nya gitu, jadi nggak akan lolos komisinya gitu. Ada hal-hal yang mungkin akan terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau kita bicara agen asuransi dan mungkin gimana sih caranya agar memilih yang tepat gitu ya, itu ada banyak hal sebenarnya Mas Sori untuk memilih agen asuransi yang tepat gitu. Pertama, lihat aja reputasi dia udah pernah jualan berapa banyak gitu ya. Bisa ya ditanyain dan dia mau ngaku gitu. Iya, harus tanya aja berapa nasabah yang sudah diterbitkan polisnya gitu. Dan sudah berapa tahun lo kerja berapa di situ? tahun di sana, kerja di sana. Pernah pindah brand nggak? Lihat, pernah pindah brand. Karena gini, agent tuh nggak boleh sembarangan pindah brand ya gitu, karena ada larangan untuk switching nasabah dari satu brand lain, itu ada larangannya gitu. Jadi tanya pernah di brand apa aja gitu. Nah, agen asuransi itu kan ada nomor agennya. Jadi coba tanya nomor agennya berapa, search nanti di AAJI. Nomor agennya kan keluar di situ kan, benar nggak gitu? Jadi tanya tuh. Gue harus jadi mengevaluasi agen gue. Dulu gue masuk ke salah satu brand karena ditawarin dia, nggak begitu lama dia pindah ke brand lain. Tapi gue tetap di situ dan akhirnya gue di-handle sama atasan dia, Mas. Oh, I see. Gitu. Artinya itu menjadi faktor yang penting ya untuk kita tahu rekam jejak dari agen ini kayak gimana. Jangan mentang-mentang dia adalah teman kita doang, teman dekat, jangan langsung percaya. Iya, gitu. Lihat rekam jejaknya. Mungkin dia pindah bisa aja karena produk yang samping lebih bagus. Atau mungkin ada case tertentu kan kita juga nggak tahu. Gitu. Jadi rekam jejaknya dilihat, license-nya tuh dilihat, harus punya license AJI atau ASI gitu ya, untuk bisa jualan. Kalau untuk asuransi, mana yang lebih krusial untuk dimiliki, Mas? Asuransi kesehatan atau asuransi jiwa? Nah, ini pertanyaan bagus nih, gitu ya. Karena asuransi kan banyak banget macamnya. Ada yang asuransi pendidikan, asuransi ini banyak banget, dan masyarakat jadi bingung mana yang harus saya pilih duluan. Saya akan berbicara dari sudut pandang financial planning ya, Mas Suri. Gitu. Kalau di sisi financial planning itu ada lapisan piramidanya. Yang pertama itu yang harus kita bangun adalah keamanan keuangan dulu. Which is sebelum asuransi itu ada dana darurat sebenarnya harus dibangun. Kalau dia udah oke, kita bisa masuk ke asuransi. Nah, apa yang harus dipilih? Jadi asuransi itu umumnya ya ada kesehatan, jiwa, penyakit kritis, sama cacat. Gitu. Nah, yang harus dipilih apa? Pertama, kalau ada kesanggupan, pilih kesehatan dulu. Kesehatan dulu nomor satu. Kesehatan dulu nomor satu. Kenapa? Karena kesehatan ini yang akan melindungi kita dari resiko saat kita sakit, gitu. Terutama kalau kita masih muda, kemungkinan kita kan belum ada tanggungan ya, gitu. Jadi belum ada kebutuhan yang harus dulu deh untuk asuransi jiwa. Jadi asuransi kesehatan dulu, gitu. Nah, kita harus appreciate dengan Indonesia karena kita punya BPJS kesehatan yang harganya sangat murah dan masuknya itu nggak ada underwriting. Mau umur berapapun, mau kita punya riwayat itu kita tetap harganya sama. Walaupun kalau misalnya masuk ke rumah sakit dianggap second class ya, Mas. Gitu ya. Tapi at least kita ada pelindungan itu. Gitu. Jadi asuransi kesehatan dulu nomor satu. Kalau ada kecukupan, baru yang kedua kita bisa masuk ke asuransi jiwa, gitu ya, untuk melindungi orang-orang yang kita tinggalkan. Gitu. Jadi ada level-level itu, nanti baru kita setelah itu bisa masuk ke asuransi penyakit kritis ataupun asuransi cacat. Berarti gitu. Kalau misalnya kita single, kita belum berkeluarga, yang penting adalah asuransi kesehatan dulu. Kesehatan dulu. Pun kalau misalnya kita lagi produktif bekerja, masih produktif bekerja, kesehatan dulu. Kalau misalnya kita punya anak dan kita punya tanggungan orang tua, kita sandwich generation, asuransi kesehatan udah ada di BPJS misalnya. Apakah kemudian kita bisa memikirkan, next adalah gue akan mengambil asuransi jiwa, Mas? Boleh. Jadi kalau bicara tentang financial planning itu sangat tergantung case by case individu. Gitu. Biasanya saya akan tanya, kondisinya saat ini seperti apa? Oh, single, berkeluarga. Ada tanggungan nggak dengan orang tua ataupun kakak adik? Gitu. Karena akan menentukan produk yang tepat itu seperti apa, premi yang cukup buat mereka tuh gimana. Jadi kalau dari kasusnya Mas Sori, misalnya saya udah ada BPJS kesehatan, kalau mau fokus ke jiwa boleh, karena mungkin dia menanggung keluarga ataupun pasangan yang kalau ditinggalkan
at least ada sesuatu. Oke. Gitu. Oke. Kapan orang harus beli asuransi? Oke. Ada 4 kondisi ya. Yang terakhir saya akan sebut itu paling penting. Yang pertama saat sudah menikah. Itu berarti kan, apalagi kalau pria berarti sudah menanggung pasangan gitu ya. Harus punya asuransi karena kalau ada resiko apa-apa jangan sampai pasangan kita yang menanggung. Kedua, saat sudah berpenghasilan. Kalau sudah berpenghasilan harapannya ada yang bisa disisihkan gitu. Ketiga, ini makin mundur lagi ya, saat kita sudah punya KTP gitu ya. Berarti kan kita sudah punya tanggung jawab terhadap kehidupan kita ya, diri sendiri 17 ya. tahun tuh Mas KTP. Iya, 17 atau 18 tahun ya? Iya, at least kita udah punya inilah tanggung jawab terhadap diri sendiri kehidupan masa depan. Nah yang keempat ini paling oke sebenarnya. Apa itu? Saya sudah lahir sebenarnya. Jadi umur sebulan pun sudah bisa di-insured oleh orang tua. Jadi saya sangat menyarankan para orang tua saat lahir berilah hadiah anak itu berupa asuransi kesehatan. Nanti saat dia 17 tahun tinggal ganti aja ininya polisnya. Jadi pembayarnya tuh saat sudah berpenghasilan, nih anak, bapak sudah membelikan kamu asuransi kesehatan, sekarang kamu yang bayar gitu. Tinggal dilanjutin. Tinggal dilanjutin aja gitu. Oke. Apa manfaat kita punya asuransi yang banyak orang kadang-kadang nggak sadar Mas akan manfaat itu? Oke. Manfaatnya sebenarnya banyak banget. Yang pertama pasti peace of mind sebenarnya. Ibaratnya kalau ada apa-apa, apalagi kita pernah mengalami COVID ya, itu kayaknya orang langsung mikir, aduh, harusnya aku punya asuransi gitu ya. Gitu. At least kita merasa terlindungi kalau ada apa-apa gitu. Coba bayangkan kalau kita sakit, sekarang sakit kayak cancer ataupun sakit-sakit kecil aja, itu berapa sih biayanya? Itu mahal sekali kalau kita hanya mengandalkan tabungan kita, dan itu akan menggerus. Jadi peace of mind terhadap financial stability pertama. Yang kedua sebenarnya manfaatnya untuk orang-orang yang kita sayang sebenarnya. Pasti kita nggak mau mewariskan ataupun menjadikan beban ke orang lain terhadap resiko yang sebenarnya terjadi di diri kita. Gitu. Dan itu banyak terjadi juga di luar sana berdasarkan pengalaman saya ya. Akhirnya sakit dan dia orang lain yang akhirnya harus menanggung. Gitu. Nah yang ketiga sebenarnya, tahu nggak kalau kita ikut asuransi itu sebenarnya kita berbuat hal yang mulia. Kenapa? Karena asuransi itu kan kalau di syariah ya itu sebenarnya dana kumpulan yang nanti kalau misalnya ada yang sakit, kita rame-rame kumpulan, ini ada yang sakit kita bantu gitu kan. Jadi ada risk sharing di sana. Jadi sebenarnya saat kita ikut asuransi itu ada, kalau saya selalu menganggap ada nilai ibadahnya gitu, karena kita saling membantu satu sama lain gitu Mas Rudi. Oke. Mas Jody, Yes. apa yang harus diperhatiin ketika kita mau beli asuransi jiwa dan asuransi kesehatan? Oke. Mungkin aku akan mulai dulu dari asuransi kesehatan ya. Gitu. Yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama dari sisi company-nya dulu gitu ya. Kita mau beli di produk yang kayak gimana sih gitu ya. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan kita. Gitu. Jadi penting untuk kita nyari agent yang dia tanya kebutuhan ya, bukan langsung oke, mau preminya berapa. Gitu, tanya kebutuhan. Misalnya saat ini saya punya arus kas gaji misalnya 6 juta, 7 juta gitu ya. Saya bisa mengalokasikan di sekitar 10% dari 6 juta, 7 juta, berarti 600, 700 gitu ya. Lalu coveragenya misalnya, saya mau Indonesia aja, atau ada yang sekarang kan lagi populer mungkin yang di Malaysia atau Singapura gitu ya. Saya mau sampai sana gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Saya mau cover juga anak istri misalnya. Jadi kebutuhan kita tuh harus digali sama si agentnya. Jadi kasih tahu. Lalu yang ketiga dari sisi biaya ataupun kemampuan kita gitu ya. Berapa sih kesanggupan premi yang bisa dibayar setiap bulan? Gitu. Nah nanti dari sana baru tuh kita bisa membentuk yang cocok untuk nasabah ini adalah apa. Rasio dari penghasilan harusnya ke asuransi kesehatan ini berapa persen? Rule of thumb-nya 10%. 10% dari penghasilan. Dari penghasilan gitu. Tapi case-case bisa beda ya, bisa lebih, bisa kurang. Tapi rule of thumb-nya yang gampang ya 10% aja. Oke. Gitu. Nah itu untuk asuransi kesehatan. Nah kalau jiwa beda lagi. Karena kalau jiwa itu nanti kita akan berbicara tentang uang pertanggungan. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara jiwa, biasanya saya akan tanya, siapa yang ditinggalkan? Itu apakah anak, istri, orang tua? Dan berapa yang mau kamu berikan saat dirimu meninggal dunia. Nah itu ada hitung-hitungannya Mas. Gitu. Misalnya saya mau anak istri saya bisa hidup layak 20 tahun dengan kemampuan misalnya 5 juta per bulan deh bisa menghidupi gitu ya selama 20 tahun misalnya. Nanti dihitung, berarti uang pertanggungannya sekian nih Pak. Gitu kebutuhannya. Itu ada hitung-hitungannya gitu ya. Lalu selain siapa, apa yang ditinggalkan? Jadi nggak cuma siapa doang tapi apa. Contoh misalnya dia punya cicilan utang, itu kan apa yang ditinggalkan. Atau dia punya aset-aset tertentu kayak dia punya rumah, gitu ya. Itu harus dihitung juga. Kalau dia punya utang masukin sebagai uang pertanggungan, gitu. Jangan sampai mewariskan utang ya. Kalau dia punya aset, terutama aset seperti rumah, properti tanah, itu juga harus dimasukkan. Karena jangan sampai saat meninggal
itu ada pajak pengembalian nama gitu. Jangan sampai mewariskan ke anak nih, saya mewariskan rumah misalnya meninggal dunia. Tapi banyak ada kasus nggak mampu karena ada pajak pengembalian nama gitu. Anggap aja asetnya miliaran rupiah gitu ini ya. berarti rumahnya di Menteng nih di Basa. Ya saya punya si aset tapi saya belum balik nama. Itu banyak yang terjadi juga. Dan harus dihitung. Jadi asuransi jiwa itu sebenarnya komponen untuk paling bagus untuk warisan. Nah, itu salah satu yang harus kita pikirkan ya gitu saat nanti berbicara tentang asuransi jiwa. Ini juga menjadi pelajaran banget ya. Gue kan belum punya keluarga. Kalau gue misalnya meninggal, amit-amit nih, nggak ada yang perlu gue tinggalin untuk gue wariskan kan. Berarti ya gue fokusnya adalah asuransi kesehatan aja dulu gitu ya Mas. Kalau misalnya penghasilan kita pas-pasan, gimana nih caranya kita ngatur strategi biar asuransi kesehatan itu bisa kebeli Mas? Oke, nah ini berarti kita berbicara tentang budgeting dan arus kas ya, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang perencanaan keuangan, ini sebenarnya akan balik lagi ke individunya. Anggap saja kita pas-pasan nih, gitu ya. Asuransi itu adalah sesuatu yang kalau bisa dipaksain, paksain beli. Gitu. Kalau emang kamu mampu untuk membeli, beli dengan kemampuan. Gitu. Tapi kalau nggak mampu, jangan iPhone aja yang dipaksain. Iya, jangan iPhone aja. Saya selalu yakin bahwa setiap orang tuh punya kemampuan itu. Ini hanya masalah mindset aja. Gitu. Nah, kalau emang nggak cukup, kalau di perencanaan keuangan itu pasti kita akan berbicara tentang arus kas yang masuk dan yang keluar. Mungkin ada sesuatu yang bisa ditekan, tapi kita nggak mungkin ya menekan pengeluaran sampai nol karena pasti ada pengeluaran. Berarti kunci yang lain adalah pendapatannya mau dimanain. Coba tingkatin. Gitu. Baik itu nanti cari pekerjaan baru, negosiasi gaji, ataupun cari freelance segala macam. Zaman sekarang pasti semua orang ingin banyak multiple income stream. Nah, lakukan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang perencanaan keuangan, ini bukan hanya berbicara tentang alatnya aja, tapi juga kemauan kita ya untuk mencapai ke sana. Gitu. Kita punya mimpi, tapi kalau kita diam aja nggak mungkin bisa ya. Gitu. Jadi harus punya kemampuan untuk, saya harus membenahi diri, saya harus ningkatin gaji saya, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita punya uang gaji 5 juta, kita alokasiin dulu sebisa mungkin 10% buat asuransi itu. Yes, kalau bisa, benar. Nah, by the way, kalau untuk gaji 5 juta terus preminya 10% 500 ribu, BPJS itu nggak sampai seharga itu. Benar. Ya kan? BPJS mungkin 200 ribuan. Kalau yang masih ada kelas 1, 2, 3, tapi kabarnya pemerintah mau jadi ini satu kelas semua ya kan Mas? Dengan BPJS Kesehatan, cukup nggak sih sebenarnya? Considering bahwa ketika kita masuk rumah sakit, kita siap-siap di-treat sebagai second class citizen. Bisa jadi ketika kita masuk, justru kita dianggap, kita dirujuk ke rumah sakit yang lain. Atau bahkan dalam beberapa kasus, mohon maaf, mati duluan baru kemudian heboh. Ya kan, belum dirawat, udah mati duluan gitu. Cukup nggak BPJS jadi pegangan kita? Oke, kalau bicara cukup atau enggak, saya mungkin akan bilang enggak. Gitu ya. Tapi ini kembali lagi, kalau bicara perencanaan keuangan, ini terhadap kenyamanan finansial. Saya pasti akan nanya, Mas Tori, nyamannya Mas Tori itu kayak gimana sih kalau misalnya nanti terjadi apa-apa? Oh, saya nyamannya at least setiap bulan saya hidup misalnya ada 20 juta setiap bulan, let's say. Terus saya bisa begini, bisa begitu. Nah, itu kenyamanan finansial setiap orang individu gitu. Nah, kalau seorang individu, saya nyaman BPJS cukup. Fine, karena banyak orang mungkin yang merasa nggak apa-apa deh gitu. Tapi ada juga saya nggak sanggup Mas seperti itu. Saya harus seperti ini. Nah, berarti ya ayo kita ke arah sana gitu. Jadi kalau berbicara apakah cukup atau enggak, sebenarnya bagi saya nggak cukup. Tambahin lagi gitu. Jadi jangan puas hanya itu aja gitu. Coba kita explore more to get more. Jadi tambahin lagi asuransi kesehatan ya untuk kita melindungi double protection ya, ekstra gitu. Kesehatan oke, masuk lagi ke asuransi jiwa. Asuransi jiwa masuk, tambahin lagi asuransi penyakit cacat dan kritis. Jangan gitu. Kopinya aja yang dikencengin ya Mas. Kita harus alokasiin duit kita buat beli asuransi. Tapi ada pandangan bahwa asuransi kan hanya untuk orang kaya. Gimana menurut lo? Oke, justru sebenarnya asuransi itu sangat penting untuk orang yang menengah ke bawah. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang orang yang banyak uang ya, kaya, mereka secara financial safety-nya mungkin sudah cukup banget. Mereka dana darurat itu udah oke. Ibaratnya nggak ada asuransi, kalau sakit ya masih punya banyak di tabungan. Tapi orang-orang yang menengah ke bawah, mereka safety net-nya kan sangat rentan. Jangan sampai mereka akhirnya nggak punya dan malah berhutang gitu. Jadi malah penting sekali menengah ke bawah untuk dia punya proteksi asuransi tersebut. Jadi sebenarnya bukan untuk orang kaya aja, tapi untuk semuanya. Bayangkan kalau penetrasi asuransi di Indonesia itu nggak cuma 3%, tapi sama seperti negara tetangga kayak Singapura hampir 10% gitu. Semakin banyak orang yang beli asuransi, biaya premi asuransi itu bisa semakin lebih affordable Mas Rory. Karena yang beli banyak gitu. Dan resikonya jadi tersebar gitu. Nggak hanya orang yang mungkin umurnya tua aja gitu ya, atau yang umur tua kan kemungkinan cenderung sakitnya lebih tinggi. Tapi juga ada anak-anak muda. Karena asuransi kan sifatnya risk sharing ya gitu. Nah, semakin banyak yang beli bisa semakin affordable tuh harga premi asuransi di Indonesia.
I see. Mas Yodi, gimana cara ngebedain produk asuransi yang memang benar-benar pure itu adalah proteksi dengan asuransi yang ada investasinya tapi ternyata nggak jelas produk investasinya ini? Gitu. Ya, oke. Nah, saya sangat menyarankan untuk teman-teman melihat dari ilustrasi pasti akan diberikan oleh agent ya, ilustrasinya. Dan kalau dia ada investasi, biasanya di bawahnya akan terlihat itu investasinya di mana gitu ya. Terus manfaatnya seperti apa itu akan terlihat. Jadi baca lagi ilustrasi yang diberikan oleh si agent gitu. Nah, untungnya sekarang saya nggak tahu kalau di produk lain seperti apa gitu ya. Tapi yang saya tahu adalah sekarang ada peraturan di mana saat masuknya ke unit link ya. Jadi unit link itu adalah produk yang pasti ada embel-embel asuransi dan investasi. Kita sebutnya namanya unit link. Nah, di situ nasabah atau calon nasabah itu akan diminta untuk reconfirm lagi gitu bahwa dia membeli produk unit link sebelum akhirnya disubmit ke perusahaan asuransi. Agar nasabah tuh aware bahwa saya belinya investasi. Karena benar Mas Ori, dulu ya mungkin banyak orang yang nggak paham bahwa saya beli produknya asuransi tapi ada investasinya. Banyak yang nggak paham. Tahu, yaudah tantangan deh gitu. Polisnya sekian, ini polisnya dengan premi sekian, lalu manfaat sekian. Oke, tanda tangan. Nah sekarang ada layer kedua untuk di reconfirm lagi kewajiban sebagai agent gitu. Jadi saat diminta reconfirm, harapan yang nasabah tahu, oh ini ada produk investasinya ya gitu. Nah saat ada produk investasi, pastikan harus tahu itu produk investasinya apa. Kalau memang nggak nyaman, saran saya beli yang pure asuransi aja. Artinya kalau kita beli pure asuransi, sampai usia berapapun kita tetap bayar terus ya? Premi ya? Gitu. Sampai kita usia 79 tahun, 80 tahun, kalau masih diberi umur panjang berarti kita bayar terus? Bayar terus preminya. Oke, gitu. oke. Itu adalah bentuk tradisional. Tapi kalau unit link memang ada kemungkinan nanti di usia sekian misalnya setelah kita 30 tahun bayar, ada kemungkinan kita nggak akan bayar lagi kan Mas? Ya, nah ini yang mungkin perlu dipahami teman-teman bersama nih. Jadi biasanya ada agent yang mungkin bilang begini ya, Pak, nanti kalau beli produk ini tahun ke-5 atau tahun ke-7 udah nggak perlu bayar lagi. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Jadi begini, karena di unit link itu ada investasinya, kita berharap nilai investasi naik dan memberikan return investasi. Gitu. Nah di produk-produk unit link itu ada yang di 5 tahun sudah mulai full protection atau ada yang tahun ke-7 udah mulai full di proteksi. Nah, di situ harapannya investasinya sudah memberikan nilai balik yang nanti nilai baliknya bisa membayar premi asuransinya. Jadi seolah-olah kayak oh saya nggak perlu bayar premi asuransi lagi. Nah, mungkin banyak kejadian di luar sana. Jadi sebenarnya bukan seperti itu, tetapi karena ada harapan investasinya balik, akhirnya preminya dibayar lewat returnnya. Tapi kan kita nggak bisa menjamin ya investasi itu akan naik terus. Betul. Dan bisa gitu. bisa aja di tahun ke-5, tahun ke-7 justru malah ketika IHSG drop berpengaruh juga ke saham-saham yang ditanamin investasi itu kan. Benar. Nah itu yang banyak kejadian seperti itu. Saya mau ambil dong investasinya, loh kok jatuh gitu ya. Nah nggak paham. I see. Gitu. I see. Oke. Apa pendapat lo Mas ketika ada anak muda yang berpikir bahwa gue masih sehat, gue masih kuat, gue masih produktif, hasilin duit, nggak butuh lah asuransi lah gitu. Oke. Nah di sini sekaligus thank you banget Mas Tori. Aku sih ingin ngajak untuk kita mengubah paradigma tersebut gitu. Salah satu kenapa saya menjadi financial planner karena misi saya itu untuk mengubah pandangan itu dan ingin membantu meningkatkan literasi finansial. Jadi untuk anak muda justru itu kesempatan emas untuk membangun finansial lebih baik, termasuk proteksi. Asuransi akan sangat murah, bisa 50% lebih murah saat kita beli di bawah 25 tahun, 30 tahun, 25 tahun di bawah itu sangat murah sekali. Karena resikonya kan masih rendah. Jadi perusahaan asuransi melihat bahwa oh bisa memberikan premi yang lebih murah dibandingkan 10 tahun kemudian saat kita udah 30 tahun ke atas. Begitu. Nah, saat kita sudah punya proteksi itu pun jadi memberikan finansial kita lebih peace of mind gitu. Jadi kita bisa fokus ke investasi selanjutnya. Jadi yuk mulai muda, masih muda langsung deh beli investasi asuransi. Buat mereka yang belum punya asuransi sama sekali, first thing first, ketika gua mau beli asuransi nih, mereka harus ngapain? Company-nya dilihat produk asuransinya sehat atau enggak gitu. Lalu dari sisi cost-nya punya kemampuan berapa gitu ya. Jadi cek lagi arus kasnya punya kemampuan seperti apa. Lalu dari sisi kebutuhannya, butuhnya yang apa gitu ya. Setiap orang individu beda-beda gitu. Jadi cari agent yang pas datang dia nanya kebutuhan si individunya gitu. Lalu lihat dari sisi credibility-nya juga. Maksudnya adalah oh produk ini reviewnya gimana nih di pasar gitu, bagus atau enggak gitu ya. Lalu coveragenya juga dilihat juga gitu. Kayak misalnya kalau asuransi kesehatan kan ada Indonesia gitu ya atau luar Indonesia dilihat juga gitu. Dan pilihlah agents yang punya license. Lebih bagus lagi kalau memang datangnya dari financial planners. Oke. Gitu.
gelar CFP itu ya, Iya. Certified Financial Planner. Jadi artinya dia nggak cuma jualan asuransi doang, tapi dia ngerti cara gimana mengatur keuangan untuk benar. klien atau nasabahnya. Yes. Kalau sudah punya asuransi, gimana cara kita nge-review bahwa nih asuransi masih relevan nih sama kebutuhan gue nih? Atau nih asuransi gue pengen ngecek jangan-jangan kondisi gue saat ini udah nggak tercover nih sama asuransi ini. Oke. Nah saat kita membeli asuransi pertama kali, itu pasti di setiap produk asuransi itu udah pasti ada klausulnya, Betul. masa tunggu segala macam. Nah, seorang agen asuransi itu pasti akan melakukan interview. Bapak atau ibu, mas atau mbak pernah sakit ini nggak? Kalau pernah sakit, berapa lama udah sembuh atau belum? Jadi pastikan saat interview jangan bohong. Ya, jangan aduh ngakalin gini deh, aduh gitu, jangan bohong. Biasanya sejujur mungkin deh gitu ya untuk mengeksplain tentang kondisinya. Karena khawatir kalau misalnya nggak jujur, kena suatu saat nanti takutnya seperti itu. Gitu. Kenanya maksudnya kalau kita klaim ditolak, Iya, kalau gitu klaim kan, ditolak. gara-gara kita nggak jujur. Iya gitu, karena saat nanti klaim tuh misalnya sakit, contoh nih ya ada kasus misalnya kayak kita kan sering lari ya gitu, terus ada sakit lutut karena lari. Nah itu penyakit lutut karena lari itu kan bukan sesuatu yang saya lari terus besok sakit gitu, pasti karena ada proses yang lari terus selama beberapa bulan atau tahun akumulasi gitu. Nah saat kita klaim, nah kebetulan si nasabah ini masuk asuransi saat dia sebenarnya udah merasakan sakit nih gitu, tapi dia baru masuk asuransi setelah itu. Nah saat klaim terus ternyata ada sakit lutut gitu ya, dia bilang oh ini sakit lututnya setelah saya beli asuransi kok gitu dan udah lewat masa tunggu. Tapi kan terkadang bisa ada kejadian dokter tahu penyakit begini nih nggak mungkin cuma sebulan 2 bulan gitu, pasti akumulasi dalam beberapa tahun gitu. Jadi penting untuk kita bisa jujur deh gitu ya. Tapi dari sisi nasabah nanti khawatirnya, wah nanti nggak di Approve. cover nih Iya, sakit lutut gue, padahal gue beli asuransi adalah karena sakit ini. Wah, ntar nggak di cover nih, gue ada kondisi jantung. Ntar kalau misalnya gue terlalu jujur, ntar malah nggak cover, atau kalau nggak harganya jadi lebih mahal. Itu gimana mas? Nah itu dia kenapa sedini mungkin kita beli di saat kita baik-baik aja gitu, karena itu mempermudah kita untuk masuk. Tuh, jangan sampai kita membeli karena kita sudah ada terindikasi, kayaknya aku mau sakit, aku beli deh. Nah itu resikonya jadi jauh lebih tinggi dan ada kemungkinan juga kita tidak diterima. Nah saranku adalah begini, coba aja sekarang mulai langsung ke agen asuransi bilang aku mau beli gitu. Karena di asuransi itu ada namanya masa free look period selama 14 hari. At least kita tahu kita diterima atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kita diterima 14 hari kita bisa lihat, saya cancel dulu deh gitu. Ternyata preminya nggak cukup. At least kita tahu kita diterima gitu. Jadi coba langsung aja ke agent bilang saya mau beli gitu ya dengan produk seperti ini gitu. Nanti selama 14 hari bisa dilihat tuh. At least kita di approve, kita berarti sudah tahu bahwa kita tuh sehat dan oke gitu. Apa kesalahan paling umum mas yang terjadi sama orang yang sudah punya asuransi? Oke, kesalahan paling umum adalah pertama, saya punya asuransi berarti saya nggak mau rugi. Jadi ibaratnya kayak, aduh aku udah bayar asuransi selama bertahun-tahun, jadi klaim maksimal ibaratnya. Jadi asuransi itu sebenarnya bukan produk investasi ataupun produk untuk mengembalikan investasi kita kan kita udah beli premi ya, tapi itu adalah produk untuk melindungi gitu. Jadi jangan sampai kita nggak mau rugi, itu ada konsepnya gitu. Karena jadinya malah mungkin untung di individu, tapi secara luas, secara market jadinya merugikan. Nah itu dia kenapa akhirnya setiap tahun itu ada salah satu namanya repricing ya. Repricing itu jadi biaya preminya naik. Pantesan ya asuransi gue naik juga nih harganya nih. Mungkin secara akumulatif orang Indonesia ataupun rumah sakit ya gitu, bisa aja ada yang ya udah dia maksimal aja kasih klaimnya gitu ya. Toh ada asuransi gitu. Jadi mungkin aku mengajak sama-sama bagi kita ya sesuai manfaat aja gitu. Lalu yang selanjutnya adalah aku udah punya asuransi berarti aku nggak perlu asuransi yang lain. Nah belum tentu. Setiap kondisi hidup kita kan pasti akan meningkat ya, kayak misalnya sekarang kita menikah masih single terus menikah punya anak, walaupun kita beli, saya dari single udah beli kok asuransi gitu. Nah setiap siklus kehidupan itu harus direview lagi, bisa saja nggak relevan asuransi yang kita beli gitu. Misalnya beli asuransi jiwa udah nggak relevan lagi dengan umur 30 ke 40 karena mungkin udah punya aset tambahan, jadi harus di revisit lagi gitu. Jadi saat udah punya asuransi bukan berarti nggak perlu lagi gitu ya, jadi direview lagi gitu, asuransinya masih relevan atau enggak. Oke. Kemarin OJK sempat ngeluarin aturan ini udah berlaku atau belum, yang ketika kita mau klaim asuransi kesehatan, kita sebagai nasabah kita mesti bayar dulu 10% dari total klaim. Dan banyak orang gue lihat kan di postingan sosial media, orang pada komplain, ini kita pajak naik, kita udah bayar, kadang-kadang klaim kagak dibayar, sekarang kita harus bayar 10%. Why? Kenapa ada aturan ini mas? Oke, saya coba pas baca, kaget juga gitu ya, karena ini bisa
membuat stigma masyarakat tentang asuransi jadi berubah. Males toh beli kok habis itu suruh bayar gitu kan. Exactly. Dan mungkin orang juga berpikir, wah ini kok terlalu menganak-emaskan perusahaan asuransi. Bagaimana dengan kita yang jadi nasabah nih? Gitu. Iya, gitu. Jadi, yang saya coba ambil sudut pandang yang positif dan netral ya, gitu. Jadi ini namanya kan co-payment ya. Ibaratnya saat kita klaim, kita ada kontribusi tambahan untuk mengklaim itu 10% gitu ya. Kalau nggak salah rawat jalan tuh 300.000 maksimal, terus rawat inap 3 juta rupiah maksimal gitu ya. Nah, fungsinya co-payment ini apa gitu ya? Aku juga sempat lihat nih Mas Hori setelah keluar, ini maksudnya apa nih pemerintah ya gitu. Karena kan saya di bidang ini jadi harus bisa jawab gitu ya. Jadi maksudnya adalah ini untuk meminimalisir fraud. Jadi ibaratnya kayak mengabuse penggunaan asuransi yang mungkin bisa dihilangkan gitu. Pasti ada aja praktek-praktek seperti itu. Kadang-kadang misalnya capek dikit, pusing dikit, gue pengen nginep di rumah sakit gitu biar yang harus bisa rawat jalan dibikinin. Dok, saya minta rawat inap aja deh dok, banyak kan yang seperti itu. Saya pengen healing dok di rumah sakit. Iya gitu. Jadi untuk menghilangkan fraud-fraud itu gitu. Nah, akhirnya pemerintah memutuskan ya udah ada co-payment. Nah, sebenarnya ini langkah baiknya adalah untuk meminimalisir repricing tadi, harga yang semakin mahal. Nah, repricing itu kan dilakukan perusahaan asuransi karena ada klaim yang meningkat, klaimnya meningkat tinggi sekali nih, akhirnya repricing. Lalu yang kedua, inflasi medis yang meningkat juga, gitu. Nah, saya juga sangat menyarankan untuk pemerintah juga nih ya, untuk menjaga inflasi medis agar tidak setinggi itu, gitu. Jadi co-payment oke deh, kita sebagai nasabah kita kontribusi deh. Nah sekarang saran saya juga untuk pemerintah, bantu yuk agar inflasi medis kita juga nggak tinggi banget, bisa sampai 19-20% tuh kalau yang saya baca di Indonesia ya, gitu. Agar biaya asuransi juga semakin murah, gitu. Jadi nggak, co-payment ini sebenarnya salah satu untuk melindungi kita dari premi yang berlebihan dan fraud juga yang mungkin akan terjadi di dunia asuransi. Kenapa inflasi asuransi kita begitu tinggi, Mas? Klaim pasti. Yang kedua dari sisi, nah ini saya juga mungkin kurang paham juga ya gitu. Sepertinya di industri medis kita itu kan quote unquote bisnis juga ya. Yes. Gitu. Namanya bisnis pasti mencari keuntungan sebanyak-banyaknya lah ibaratnya gitu. Nah ini juga perlu ada peran pemerintah untuk menyetop inflasi itu agar tidak tinggi gitu ya. Contoh kita menyetop rumah sakit biar nggak mengenakan harga seenak udelnya sendiri gitu. Iya gitu ya, rumah sakit seenak udelnya gitu. Atau yang saya baca juga untuk jadi dokter pun kan biayanya mahal. Ya pasti dokter juga ada keinginan untuk bisa mendapatkan investasinya balik gitu ya gitu. Jadi itu upaya-upaya pemerintah untuk bisa mengurangi itu dengan cara gimana caranya agar menjadi dokter lebih affordable. Terus juga biaya untuk impor produk-produk rumah sakit itu kan kebanyakan masih impor gitu ya. Nah, berapa tuh biayanya untuk impor? Jadi hal-hal seperti itu yang juga mungkin perlu dibantu juga sih sama pemerintah gitu agar menjaga inflasi medis kita tidak setinggi itu, agar perusahaan asuransi pun juga nggak teriak juga kan gitu. Agar juga nggak mau, sebenarnya perusahaan asuransi itu nggak mau repricing gitu. Tapi mereka terpaksa untuk menjaga kesehatan perusahaannya juga. Gitu. Karena klaim juga naik, kemudian biaya-biaya rumah sakit dan medis juga naik gitu ya. Oke, so menurut lo ini adalah sebenarnya win-win solution Mas dengan 10% dibayar oleh pasien atau nasabah ini kalau klaim asuransi kesehatan. Sebenarnya kalau dari sudut pandang nasabah, aku pun juga sebenarnya males banget bayar karena ibaratnya berarti secara financial planning kita harus menyediakan kas tambahan di situ. Padahal sudah memprepare, udah punya asuransi, jadi secara dana darurat segini. Tapi dengan adanya begitu, ya klien-klien saya yang financial planning itu akan harus tambahin dana daruratnya karena ada co-payment 10% itu. Jadi secara sudut pandang sebagai seorang nasabah sebenarnya jangan dong gitu. Tapi kalau kita berbicara dari sudut pandang luas gitu, ya paham juga sih gitu. Kenapa ada co-payment gitu, agar mengurangi fraud, mengurangi biaya repricing juga gitu ya, sehingga baik untuk semuanya lah secara industri. Ini siapa nih yang harusnya rawat jalan tapi minta dokter rawat inap ya kan? Ini yang membebani nih akhirnya. Dan bikin asuransi kita jadi makin mahal karena kita harus bayar 10% anyway. Oke, kalau lo punya satu saran untuk penonton baik yang udah berkeluarga ataupun yang masih muda soal asuransi, apa saran lo itu Mas? Saranku adalah satu, start now, start small but now. Gitu. Jadi nggak apa, mulai sekarang aja beli produk asuransi yang sesuai kebutuhan, yang harganya preminya terjangkau banyak gitu. Jadi tapi mulai dari sekarang, mumpung kita masih alhamdulillah diberikan kesehatan gitu. Gue inget banget nih pertama kali gue kerja dulu asuransi gue 300.000 per bulan itu ketika gue usia berapa ya, 21 tahun atau 22 tahun gue beli sendiri Mas, 300.000. Tapi terus akhirnya gue ngelihat udah nggak cocok lagi dan akhirnya meningkat. Sekarang ya jauh lebih daripada itu gitu. Dan
sekarang pun gue juga harus review lagi nih kayaknya. Iya. Masih cukup nggak ya? Masih Nanti safe nggak ya? saya bantu review ya Mas Ruri ya. Siap. Tapi gratis ya Mas. boleh. Kalau request-nya gratis anyway. Kenapa seperti itu harapannya gitu ya? Karena ya itu bisa membantu membuat premi asuransi jadi murah karena penetrasinya besar. Resikonya dibagi bersama dengan cara yang lebih banyak. Begitu. Jadi saya berharap penetrasi kita semakin meningkat ya gitu. Terus agent-agent juga membantu untuk kita bisa penetrasinya meningkat gitu ya. Banyak-banyak juga jadi agent boleh loh gitu. Karena itu agent kita terbatas di Indonesia gitu. Dan salah satu beli asuransi itu kan harus lewat agent gitu. Jadi teman-teman kalau mau jadi agent asuransi dan menjadi bagian untuk bisa meningkatkan penetrasi itu adalah pekerjaan yang mulia gitu. Jadi boleh ke sana. Terus juga dari sisi pemerintah minta tolong untuk dibantu dari sisi industri medis ya gitu, biaya inflasi medis itu bisa dijaga lah gitu, jangan sampai besar banget gitu kan inflasi medis gitu. Nah ya dengan begitu harapannya kita semua bisa punya proteksi dan bisa melindungi diri kita terutama dari resiko finansial, dari resiko yang akan terjadi di masa depan gitu Mas Ori. Dan bahwa asuransi adalah perisai, jadi adalah pelindung di saat-saat yang tidak terduga ya. Yes. Mas Yodi, thank you banget waktunya. Sama-sama Mas Ori, senang banget bisa hadir di sini berbicara tentang asuransi. Sukses terus. Siap. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya.